فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Umat Islam melakir kegasin yang hadir mangkana ni kanina hatar yang Allah Ta'ala maikini pagalompoh manyaria nani baliang sekuntu pamuji tamataputa dikarai masarra kuasaya ampas le pasagi sasanga nasingaraka alam dengan tamatagrafian de kamma lalu palapasan Idul Fitri, palapasan yang masih ditayang yang talai alurumpot ay kami umat Islam ni karanungan di sipang palino utamana ikampe si bija pamanakang dari bukuan syukur pamujian maik yang pada dekat tongi salawat salam papa salama di panguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Nabi tuli pajari pedomang panurkiang ilalangan japaitan lasa katala santa nasinga romo olowang kioloya dalam musumagang kidapaya dalam rinamo ito tupulmi ajaran agamanya riati macinong nyawa tasangke wata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakaram mula disubangi lon namo sada loa ilau nasabra tombo dosa-dosana tawa puasaya tak lengur ramal lele amum batomi bangi kabuyu-buyua nasi ori bulang si kontu olo-olo kamu teringasin ribarana burung-burung kembali ke sarangnya masing-masing. Alhamdulillah, matahari Ramadan tidak tenggelam begitu saja, tapi tenggelam bersama dosa-dosa orang yang berpuasa. Seketika pula satu Fajar 1 Syawal 1445 Hijriah menyusul di ufuk timur, disertai semasjid warna hijau membias di cakrawala. Secara mentari menyinari bumi, menabur mega 1000 warna. Secara mentari menyinari bumi, menabur mega 1000 warna, menghapus embun pagi. Nun jauh di ufuk timur, merekah merah meningkap awan, menerangi pagi yang cerah, mengganti kegelapan malam. Semua insan terbangun, sadar dan berwudu untuk menyembah Sang Maha Kuasa, menyambut kemenangan, membawa sejuta harapan. Umat Islam mesti pampang lino, bangkit menggemakan dan mengagungkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda kesyukuran. Setelah sebulan penuh telah menjalani puasa beserta paket-paketnya, insya Allah kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Itu sebabnya jamaah sekalian, hari ini kita berhak merayakan sebuah kemenangan, menjadi pribadi yang takwa dan menjadi pribadi yang fitrah. Yami anne imaran kamma, imasua suara kamma, nasabak untuk padagang
tarumpuk di Kalabang. Tapi kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri, tanpa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi di negara kita, yaitu mudik atau pulang kampung. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat tanah kelahiran, sekaligus bersimpuh di pelukan kedua orang tua. Sebuah tradisi luhur berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, ingat tanah lapang tempat bermain, ingat sungai dan pantai tempat bermandi-mandi, ingat teman sepermainan saat kecil. Karena beda cita-cita dan perjuangan hidup, akhirnya saling berpisah. Amboya itetena tallasaka angin-rang parasangan ribori pabelajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini sebagai umat muslim yang telah melewati bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, kita berhak merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban berpuasa selama sebulan penuh, melainkan hasil dari usaha dan kesungguhan kita dalam menunjukkan kebaikan, ketakwaan, dan keikhlasan di dalam beribadah. Setelah 1 bulan penuh berkonsentrasi pada ibadah dan meningkatkan keimanan, kita telah berhasil menaklukkan diri sendiri dan menunjukkan penghormatan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemenangan sejati bagi kita sebagai umat muslim, yaitu menjadi pribadi yang takwa dan fitrah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selama Ramadan, kita telah membuka diri untuk merenungkan diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup kita, baik melalui puasa, membaca Al-Quran, sholat tarawih, zakat, infak dan sedekah, serta meningkatkan amal ibadah lainnya. Berkat keikhlasan dan tekad yang kuat dalam menjalankan puasa dan semua ibadah lainnya, kita mampu melawan godaan dan membentuk karakter yang lebih kuat, yaitu karakter orang-orang yang bertakwa, yang hadiahnya berupa kemuliaan seperti yang ditegaskan oleh Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum shu'uban lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh telah kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi takwa ini jamaah sekalian adalah predikat yang paling tinggi di sisi Allah. Inilah yang kita mendapatkan hadiah, inilah yang kita ingin dapatkan hari ini. Jadi apa-apa tumpuk pareta di tumpunan nilino. Biar laloki melampaui batas jamaah sekalian. Nah sahabat tina gawenta, tina kemampuan tak. Nah kanaya Allah Ta'ala, wala tamsitil ardi marham, inna falantarikal arda, walan tamalugal dibalatula. Tidak lalu tampoy japan komponan nilino na kanaya Ta'ala. Kamanang tekang maporita, takulia jeki ampoy ruay butaya, ang pasir tinggi munculan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita tentang identitas asli kita sebagai manusia. Kita diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal dan membangun hubungan sebagai manusia. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, memiliki bahasa dan budaya yang berbeda,
namun ada satu hal yang sama yang kita miliki, yaitu bahwa kita semua manusia yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan proses kehidupan kita di dunia ini. Dalam ayat ini pula Allah menekankan bahwa sebagai manusia kita harus bisa saling mengenal dan memperhatikan satu sama lain, yang memandang bahwa keberagaman sosial dan budaya merupakan kekayaan suatu bangsa. Perbedaan ras, agama dan budaya seharusnya tidak membatasi kita untuk saling mengenal dan belajar dari satu sama lain. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk saling menghormati, membantu dan menolong sesama tanpa pandang bulu agama, ras atau kebangsaan. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia di antara kita adalah orang yang bertakwa dalam menjalani kehidupan. Artinya ketika kita menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan keikhlasan, serta selalu memperhatikan hak-hak dan perlakuan terhadap sesama, maka itulah yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan suci Ramadan, kita telah belajar baik dari segi spiritual maupun sosial. Kita harus menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dari ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan bertakwa dan menjadi manusia yang saling kenal mengenal dan membantu satu sama lain tanpa memandang latar belakang apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bulan Ramadan selalu dirindukan oleh kita semua, seluruh umat muslim di seluruh dunia, sebagai bulan penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah satu bulan penuh menahan nafsu dan menunjukkan keikhlasan dalam beribadah, tiba saatnya bagi kita untuk melepas bulan Ramadan dengan menanggalkan perasaan sedih. Hari ini di hari raya Idul Fitri, kita melaksanakan takbir sebagai ungkapan kemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan tahlil dan tahmin sebagai tanda atas rasa syukur kita atas segala rahmatnya selama bulan Ramadan, sekaligus menjadi tanda bagi kita bahwa bulan Ramadan telah pergi membawa catatan amal kita masing-masing selama sebulan lamanya. Perasaan sedih dan merindukan bulan Ramadan yang telah berakhir merupakan sangat sesuatu yang wajar bagi kita. Namun hal ini jangan membuat kita terus-menerus merasa sedih. Kita harus fokus pada kenangan indah dan kebaikan yang telah dicapai selama bulan Ramadan, serta memanfaatkannya sebagai pelajaran dalam kehidupan selanjutnya. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi momen yang tepat untuk memulai lembaran hidup baru dalam kehidupan kita. Setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, kita menjadi lebih disiplin dan menunjukkan keikhlasan dan kebersihan hati. Hal ini bisa terus ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan setelah bulan Ramadan berlalu. Momen ini juga kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki kepribadian kita, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, serta untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita bisa memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk mempererat hubungan silaturahim dengan keluarga, teman, dan tetangga sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita rayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai momen yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain dianggap sebagai kemenangan setelah menjalani bulan suci Ramadan, Idul Fitri juga menjadi momen untuk mempererat jiwa manusia, kemanusiaan kita melalui silaturahim dengan sesama. Silaturahim di Hari Raya Idul Fitri memiliki arti yang mendalam bagi umat muslim sepanjang tahun. Kesibukan dan ketidakmampuan kita bertemu dengan keluarga dan teman-teman
karena urusan masing-masing, urusan pekerjaan kita sering membuat kita merasa sulit untuk menjalin keakraban dengan keluarga. Namun saat hari raya Idul Fitri tiba, kita saling minta maaf dan bermaaf-maafan. Ini adalah saat yang tepat untuk mempererat kembali hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, jamaah sekalian, Allah ingin menegaskan kepada kita tentang pentingnya ketakwaan dalam hidup dan bagaimana hal itu terkait dengan menjaga kekeluargaan. Allah akan senantiasa menjaga dan mengawasi kita yang selalu berusaha untuk taat dan dekat kepadanya serta menjaga hubungan kekeluargaan. Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, tanda-tanda itu terlihat dengan jelas dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ketulusan hati, kejujuran, sikap memaafkan, dan perhatian kepada sesama, serta membersihkan diri dari melakukan segala perbuatan yang dilarang dalam agama. Sementara itu, menjaga hubungan kekeluargaan yang dimaksudkan di ayat ini berkaitan dengan menjaga hubungan dengan keluarga, orang tua, kerabat, dan orang lain yang dekat dengan kita. Hal ini ditujukan agar keluarga kita tetap bersatu dan harmonis, serta terdapat rasa kasih sayang, kepedulian, dan saling membantu di antara sesama. Ketika kita memenuhi kewajiban kita untuk menjaga hubungan kekeluargaan, kita telah menjalankan amanah dari Allah yang diharapkan membawa kebaikan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Selain itu, menjaga hubungan kekeluargaan juga bisa membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita, seperti membantu kita menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan membawa kebahagiaan. Inilah makna dari ketakwaan dalam hidup, yaitu menjalankan setiap tugas dan kewajiban yang dilakukan dengan kejujuran dan ketulusan, serta tetap mematuhi perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ayat ini, jamaah sekalian, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga hubungan kekeluargaan dan memperlihatkan sikap yang baik kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Melalui